Tema 8. Bumiku. Subtema 1. Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran 4. Sore itu, Alan sedang membaca berita tentang sebuah sekolah untuk anak jalanan berikut. Setelah membaca artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, ayo kita lengkapi format di bawah ini. Fakta-fakta yang aku dapatkan dari artikel tersebut antara lain: 1. Kondisi fisik anak-anak jalanan. 2. Kehidupan atau aktivitas anak-anak jalanan. 3. Tempat sekolah anak-anak jalanan. 4. Organisasi yang peduli dengan dunia pendidikan anak-anak jalanan. 5. Tentang pendidik atau guru sekolah anak-anak jalanan. Hal-hal baru yang aku dapatkan dari informasi di artikel tersebut antara lain: 1. Kondisi fisik anak-anak jalanan. 2. Walau hidup susah, anak-anak jalanan tetap semangat bersekolah. 3. Kepedulian organisasi Yayasan Himata terhadap pendidikan anak-anak jalanan. 4. Gaji pengajar atau guru sangat kecil walau jasa guru sangat besar. 5. Ikhlasnya para guru atau pengajar di sekolah anak-anak jalanan. Pelajaran yang aku dapatkan dari artikel Sekolah Anak Jalanan yang kubaca antara lain: 1. Selalu bersyukur karena kehidupan saya tidak sekeras dan sesulit anak-anak jalanan. 2. Walau kehidupan keras dan sulit, anak-anak jalanan tetap peduli dengan pendidikan dengan tetap bersekolah, dan semangat belajar ini harus saya tiru. 3. Harus menghormati dan menghargai guru atau pendidik, karena jasa guru sangat besar tapi jerih payah mereka hanya dibalas dengan gaji atau bayaran yang kecil. 4. Peran serta masyarakat atau organisasi dalam mensukseskan program mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Himata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan. Hampir setiap hari, kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Supaya kegiatan bersekolah memberi manfaat bagi kehidupanmu kelak, kewajiban-kewajiban apa yang harus kamu laksanakan sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, menjaga nama baik sekolah, saling tolong-menolong dengan teman, guru maupun warga sekolah, menjaga kebersihan sekolah, dan menaati peraturan sekolah. Masih ingatkah kamu informasi tentang negara tetangga kita Singapura? Mari kita cari informasi tentang negara tetangga lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Ayo kita baca teks berikut bersama-sama. Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. 1. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah subur. 2. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon yang tingginya mencapai 2.576 meter. 3. Pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plato. 4. Tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Ibu kota negara Thailand yaitu Bangkok. Luas negaranya yaitu 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesar yaitu Thai, Tionghoa, Melayu. Bahasa Thai. Lagu kebangsaan Peng Chat Thai. Agama Buddha. Pemerintahan kerajaan, kepala negara, raja kepala, pemerintahan, perdana menteri, satuan mata uang, baht, batas negara, sebelah utara
berbatasan dengan Laos, sebelah timur dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Peta pikiran negara Thailand sebagai berikut. Ayo sekarang kita baca juga informasi tentang negara Vietnam berikut ini. Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Choyang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ibu kota dari negara Vietnam yaitu Hanoi. Luas negara Vietnam yaitu 331.210 km persegi. Kelompok etnis Vietnam, Cina, Prancis, Inggris. Agama mayoritas beragama Buddha. Kemudian ada Kristen dan Tao. Pemerintahan Republik Sosialis. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Mata uang Dong. Batas negara sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea dan Laos. Peta pikiran negara Vietnam sebagai berikut. Untuk mencari informasi yang kita butuhkan, kita dapat membaca dengan teknik memindai. Dalam membaca memindai, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Untuk lebih memahaminya, ayo bacalah bacaan berikut dengan teknik memindai. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika ada yang belum jelas, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.